Yang mendengar kisah ini pasti merinding. Kisah kali ini datang dari seorang anak pemulung yatim piatu yang berasal dari Pulau Bali. Anak yatim piatu tersebut bertemu dengan ikan emas saat sedang mencari botol bekas di pinggir sungai. Ikan itu bukan sembarangan ikan. Ikan tersebut penjaga sungai yang tubuhnya menyerupai ratu. Pastikan simak kisahnya dari awal sampai akhir karena ada pesan-pesan moral dari keseluruhan cerita ini. Dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Di sebuah desa Tabanan, Bali, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Ivan. Ia tinggal sendirian di gubuk reyot di pinggiran desa dan menghabiskan hari-harinya sebagai pemulung. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Ivan sudah berkeliling dengan karung lusuh di punggungnya, mencari botol bekas dan barang-barang yang bisa dijual untuk membeli makan. Hari itu, mentari bersinar hangat, tapi perut Ivan kosong sejak semalam. Ia menyusuri pinggir sungai, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Dengan teliti, ia memungut satu persatu botol plastik yang tersangkut di akar-akar pohon dan bebatuan. Saat asyik mengais di antara sampah-sampah, matanya menangkap kilauan emas di dalam air yang keruh. Ivan mengerutkan dahi. Dengan hati-hati, ia mendekat dan menjulurkan tangan ke dalam air. Ia terkejut ketika merasakan sesuatu yang licin dan bergerak. Dengan sigap, ia menggenggamnya erat dan mengangkatnya ke atas. Seekor ikan mas berwarna keemasan menggelepar di tangannya. Matanya bulat dan cerah, seolah-olah memandang Ivan dengan penuh arti. Ivan terpana melihat ikan secantik itu berada di sungai yang kotor. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, ikan itu tiba-tiba berbicara. "Ivan, tolong lepaskan aku. Aku akan memberikan sesuatu sebagai balasannya," kata ikan itu dengan suara lembut. Ivan hampir menjatuhkan ikan itu karena terkejut. "Kau bisa bicara?" tanyanya terbata-bata. "Ya, aku ikan ajaib. Jika kau melepaskanku, aku akan mengabulkan satu permintaanmu," jawab ikan itu. Mata Ivan berbinar. Seumur hidupnya, ia tidak pernah memiliki apapun selain pakaian lusuh di tubuhnya. Ia lapar, ia miskin, dan ia ingin hidup lebih baik. Dengan cepat, ia berpikir keras tentang permintaan yang paling penting. "Aku ingin hidupku berubah. Aku ingin punya rumah, makanan yang cukup, dan tidak perlu memulung lagi," kata Ivan dengan harapan besar. Ikan mas itu tersenyum. "Baiklah Ivan, pulanglah ke rumahmu, dan kau akan melihat keajaiban," katanya sebelum melompat kembali ke sungai dan menghilang dalam kilauan emas. Ivan ragu, tapi ia memutuskan untuk pulang. Saat sampai di tempat tinggalnya, ia tertegun. Gubuk reyotnya sudah berubah menjadi rumah kecil yang kokoh, dengan dinding bata dan atap yang layak. Di dalamnya, ada makanan yang tersaji di meja sederhana. Baju-baju bersih tergantung di sudut ruangan. Air mata menggenang di mata Ivan. Ia tidak percaya bahwa kehidupannya benar-benar berubah dalam sekejap. Ia bersyukur telah melepaskan ikan itu. Sejak hari itu, Ivan tidak perlu lagi memulung. Ia mulai belajar, bekerja, dan hidup dengan lebih baik. Namun, meski kehidupannya sudah membaik, Ivan tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia tetap rendah hati dan sering membantu anak-anak jalanan lain yang mengalami nasib seperti dirinya dulu. Dan setiap kali ia melihat sungai, ia selalu berharap bisa bertemu lagi dengan ikan mas ajaib yang telah mengubah hidupnya selamanya. Beberapa hari setelah kehidupannya berubah, Ivan merasa ada yang mengusik pikirannya. Setiap kali ia melewati sungai, ia selalu teringat pada ikan mas ajaib yang telah membantunya. Ada perasaan aneh dalam hatinya, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Ivan memutuskan untuk kembali ke tepi sungai tempat ia menemukan ikan mas itu. Ia duduk di atas batu besar dan menatap air yang mengalir pelan. "Tuan ikan mas, apakah kau masih di sini?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, air sungai mulai berputar seperti pusaran. Cahaya keemasan muncul dari dalam air, semakin lama semakin terang. Ivan mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang. Dari dalam pusaran itu, sosok wanita muncul perlahan, berdiri di atas air. Wanita itu mengenakan jubah hijau kebiruan, rambutnya panjang mengalir seperti air sungai, dan matanya bersinar lembut seperti cahaya bulan. Ivan terperangah. "Kau, siapa?"
Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu tersenyum. Aku adalah Ratu Nayara, penjaga sungai ini, katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Ivan semakin terkejut. Jadi, ikan mas itu? Ratu Nayara mengangguk. Itu adalah wujud asliku di dunia manusia. Aku telah lama mengawasi sungai ini, tetapi airnya semakin kotor dan tercemar. Aku ingin menguji hati manusia, apakah masih ada yang memiliki kebaikan. Dan kau, Ivan, telah menunjukkan hatimu yang tulus dengan melepaskanku tanpa meminta sesuatu yang serakah. Karena itulah aku membantumu. Ivan menundukkan kepalanya, merasa terharu dan juga malu. Aku hanya seorang anak jalanan, kenapa kau memilih membantuku? Karena hatimu baik, jawab Ratu Nayara. Dan karena aku butuh bantuanmu. Ivan terkejut. Bantuan dari aku? Ratu Nayara mengangguk. Sungai ini semakin tercemar oleh sampah dan limbah. Aku sudah berusaha menjaga keseimbangannya, tetapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh seseorang yang bisa membantu mengembalikan kejernihan sungai ini. Aku percaya kau bisa melakukannya, Ivan. Ivan terdiam. Ia teringat bagaimana dulu ia sering memulung di sepanjang sungai, melihat tumpukan sampah di mana-mana. Ia sadar, selama ini sungai telah menjadi tempatnya mencari penghidupan, tetapi juga tempat yang telah diabaikan banyak orang. Dengan tekad bulat, Ivan mengangguk. Aku akan membantu Ratu Nayara. Aku tidak ingin sungai ini terus tercemar. Ratu Nayara tersenyum bangga. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Sejak hari itu, Ivan mulai mengajak orang-orang di sekitarnya untuk menjaga kebersihan sungai. Ia mengumpulkan anak-anak jalanan lainnya untuk membantu membersihkan sampah, membuat papan peringatan agar orang-orang tidak membuang limbah sembarangan, dan menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Setiap malam, Ivan selalu kembali ke tepi sungai, dan terkadang ia melihat kilauan emas di dalam air, pertanda bahwa Ratu Nayara masih mengawasinya. Berkat kerja keras Ivan, sungai yang dulu kotor perlahan menjadi jernih kembali. Ikan-ikan mulai kembali berenang, dan keindahan alam pun kembali seperti sedia kala. Dan meskipun Ivan tidak pernah lagi melihat Ratu Nayara dalam wujudnya yang nyata, ia tahu bahwa sang ratu selalu ada, menjaga sungai dan juga dirinya. Ivan tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mengubah nasib sungai dan orang-orang di sekitarnya. Dan semuanya bermula dari seekor ikan mas yang ternyata adalah seorang ratu penjaga sungai. Seiring berjalannya waktu, kisah Ivan dan Ratu Nayara mulai tersebar luas di kota. Awalnya, orang-orang hanya menganggapnya sebagai dongeng atau cerita anak-anak. Namun, ketika mereka melihat sungai yang dulunya kotor kini menjadi jernih dan dipenuhi ikan, banyak yang mulai percaya. Di antara mereka, ada orang-orang yang memiliki niat buruk. Beberapa orang kaya dan serakah mulai berpikir bahwa ikan mas ajaib itu bisa memberi mereka kekayaan atau kesaktian. Mereka percaya jika berhasil menangkap ikan itu, mereka bisa meminta permintaan seperti yang didapat Ivan. Suatu hari, seorang saudagar kaya bernama Tuan Rendra mendengar cerita itu. Ia adalah seorang pria tamak yang tidak peduli dengan lingkungan, hanya peduli pada hartanya. Ia mengumpulkan anak buahnya dan berkata, "Cari ikan mas itu, aku ingin menangkapnya dan memaksanya memberikan emas kepadaku." Anak buahnya segera pergi ke sungai dengan jaring, kail, dan berbagai alat lainnya. Mereka berjam-jam menunggu di tepi sungai, tetapi tidak menemukan tanda-tanda ikan mas-emas itu. Namun, mereka tidak menyerah. Mereka kembali setiap hari, memasang perangkap, dan menyebarkan jala. Sementara itu, Ivan mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sering melihat orang-orang asing berkeliaran di sekitar sungai dengan mata penuh keserakahan. Ia segera kembali ke tepi sungai dan berbisik ke air, "Ratu Nayara, apakah kau di sana?" Air mulai berputar, dan sesosok wanita dengan jubah hijau kebiruan muncul di permukaan. Namun, kali ini wajahnya terlihat khawatir. "Aku tahu maksud kedatanganmu, Ivan," kata Ratu Nayara. "Orang-orang tamak sedang mencariku. Mereka ingin menangkapku dan memanfaatkan kekuatanku." Ivan mengepalkan tangannya. "Kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan mereka menangkapmu." Ratu Nayara tersenyum tipis. "Jangan khawatir, aku bukan makhluk biasa. Aku bisa berubah wujud agar mereka tidak bisa menangkapku."
Keesokan harinya, para pemburu ikan mas kembali ke sungai. Mereka membawa jaring yang lebih besar, bahkan ada yang membawa tombak. Saat salah satu dari mereka melihat kilauan emas di dalam air, ia segera berteriak, "Di sana! Ikan mas itu ada di sana!" Mereka melemparkan jaring dengan cepat. Jaring itu menutup air, dan mereka menariknya dengan penuh semangat. Namun, saat jaring itu terangkat ke permukaan, yang ada di dalamnya bukan ikan mas, melainkan batu sungai biasa. Mereka bingung. Apa yang terjadi? Aku yakin tadi aku melihat ikan mas itu. Di tempat lain, seorang pria melihat bayangan ikan emas berenang dan segera menusukkan tombaknya. Air muncrat kemana-mana. Tetapi ketika ia menarik tombaknya, yang ada di ujungnya hanyalah sebatang kayu apung. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada yang bisa menangkap ikan mas itu. Setiap kali mereka melihatnya, ikan itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Seekor burung yang terbang ke langit, dedaunan yang hanyut di air, atau bahkan sekadar bayangan di permukaan sungai. Tuan Rendra semakin frustrasi. Bagaimana mungkin ikan ini bisa lolos terus? Teriaknya marah. Suatu malam, Ivan duduk di tepi sungai dan tersenyum kecil. Ia tahu bahwa Ratu Nayara jauh lebih pintar dari orang-orang serakah itu. Ratu Nayara muncul di sampingnya dalam bentuk wanita anggun. Mereka tidak akan pernah bisa menangkapku, Ivan. Tapi aku tak bisa terus-menerus berada di sini. Aku harus pergi ke tempat lain, ke sungai-sungai lain, yang juga membutuhkan penjagaan. Ivan merasa sedih. Jadi, aku tidak akan melihatmu lagi. Ratu Nayara mengangguk pelan. Aku akan selalu ada, tetapi tidak dalam wujud yang bisa kau lihat. Jika kau merawat sungai ini dan tetap menjaga kebaikan di hatimu, maka aku akan selalu bersamamu. Ivan mengangguk, berusaha menahan air matanya. Ia berjanji akan terus menjaga sungai, memastikan tidak ada yang mencemarinya lagi. Sejak saat itu, Ratu Nayara menghilang, tetapi kehadirannya tetap terasa di sungai yang tetap bersih dan jernih. Orang-orang yang dulu mencoba menangkapnya akhirnya menyerah. Namun, Ivan tahu bahwa legenda Ratu Penjaga Sungai akan tetap hidup, mengajarkan manusia untuk menjaga alam dengan hati yang tulus. Tahun-tahun berlalu, dan Ivan tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan bijaksana. Berkat kerja kerasnya menjaga sungai dan membantu masyarakat, ia dihormati oleh banyak orang. Sungai yang dulu kotor kini menjadi sumber kehidupan bagi desa, yang selalu membuatnya merasa kosong. Kehadiran Ratu Nayara. Sejak sang ratu pergi, Ivan selalu merindukannya. Setiap malam, ia duduk di tepi sungai, berharap bisa melihat kilauan emas di dalam air, pertanda bahwa Ratu Nayara masih ada di dekatnya. Suatu malam yang tenang saat bulan bersinar penuh dan air sungai berkilauan, Ivan mendengar suara lembut yang sangat dikenalnya. Ivan terperanjat dan segera menoleh. Di tengah sungai, cahaya keemasan muncul, membentuk sosok wanita bergaun hijau kebiruan dengan rambut panjang yang mengalir seperti air. Itu adalah Ratu Nayara. Nayara, kau kembali. Ivan berlari ke tepi sungai, hatinya berdebar. Ratu Nayara tersenyum lembut. Aku selalu mengawasimu, Ivan. Aku melihat bagaimana kau menjaga sungai ini dengan penuh cinta dan ketulusan. Aku sangat bangga padamu. Ivan menghela napas lega. Aku selalu merindukanmu. Setiap hari, aku berharap bisa bertemu lagi denganmu. Ratu Nayara menatap Ivan dengan mata penuh kasih. Aku juga merindukanmu, Ivan. Selama ini, aku selalu terikat dengan tugas menjaga sungai. Tapi kini, aku ingin membuat keputusan untuk diriku sendiri. Ivan menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Ratu Nayara tersenyum dan melangkah mendekat, hingga ujung jubahnya menyentuh air sungai yang berkilauan. Aku ingin hidup bersamamu, Ivan. Aku ingin menjadi bagian dari duniamu. Mata Ivan melebar. Benarkah? Tapi, bagaimana dengan tugasmu sebagai Ratu Penjaga Sungai? Aku akan tetap menjaganya, kata Ratu Nayara. Tapi aku ingin menjalani hidup sebagai manusia bersamamu. Ivan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Aku akan sangat bahagia jika kau mau bersamaku, Nayara. Aku mencintaimu. Ratu Nayara tersenyum dan menyentuh dada Ivan dengan lembut. Seketika, tubuhnya bersinar terang dan perlahan,
ia berubah dari sosok mistis menjadi seorang wanita biasa. Tetap cantik, dengan mata yang bercahaya penuh kehidupan. Beberapa bulan kemudian, Ivan dan Ratu Nayara menikah dalam sebuah upacara sederhana di tepi sungai yang telah menjadi saksi kisah mereka. Penduduk desa datang untuk merayakan pernikahan mereka. Kagum melihat keajaiban yang telah terjadi. Ivan dan Nayara hidup bahagia, mengabdikan diri untuk menjaga alam dan mengajarkan kepada orang-orang betapa pentingnya merawat sungai dan lingkungan sekitar. Meskipun Nayara kini hidup sebagai manusia, ia masih memiliki sentuhan keajaiban. Setiap kali desa mengalami kemarau panjang atau sungai mulai mengering, ia hanya perlu menyentuh air dan kehidupan kembali mengalir. Mereka hidup dalam cinta dan keharmonisan, membuktikan bahwa tak ada batasan bagi dua dunia yang bersatu dalam kasih sayang dan ketulusan. Dan legenda tentang pemulung yang menikahi ratu penjaga sungai pun terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tahun berlalu, Ivan dan Ratu Nayara hidup bahagia sebagai suami istri. Mereka tinggal di rumah kecil di dekat sungai yang pernah menjadi tempat pertemuan mereka. Ivan tetap menjaga kebersihan sungai, sementara Nayara, meskipun kini hidup sebagai manusia, masih memiliki hubungan erat dengan air. Suatu hari, kabar bahagia datang, Nayara hamil. Ivan sangat gembira, begitu juga seluruh penduduk desa yang sudah menganggap mereka sebagai pemimpin yang bijaksana. Namun, ada sesuatu yang berbeda dengan kehamilan Nayara. Ketika perutnya semakin membesar, air di sungai mulai berkilauan lebih terang dari biasanya. Setiap malam, suara gemericik air terdengar seperti nyanyian lembut. Bahkan hujan turun lebih sering, membuat tanaman tumbuh subur di sekitar desa. Saat hari persalinan tiba, seluruh desa berkumpul di luar rumah mereka. Malam itu hujan turun perlahan, seolah-olah alam sedang menyambut kelahiran seorang yang istimewa. Nayara berjuang keras, dan akhirnya, seorang bayi laki-laki lahir ke dunia. Namun, semua orang terkejut ketika melihatnya. Bayi itu memiliki kulit halus berkilauan seperti sisik emas. Rambutnya berwarna keemasan, matanya bulat seperti permata air, dan yang paling mengejutkan, di punggungnya terdapat sirip kecil yang berkilauan saat terkena cahaya. Ivan, meskipun terkejut, segera menggendong anaknya dengan penuh cinta. "Anakku, dia begitu istimewa." Nayara, meski kelelahan, tersenyum bahagia. Dia adalah anak dari dua dunia, Ivan. Dia membawa kekuatan sungai dalam dirinya. Penduduk desa, yang awalnya terkejut, perlahan mulai tersenyum. Mereka tahu bahwa anak ini bukan anak biasa, melainkan titisan dari sang ratu penjaga sungai. Seiring waktu, anak itu tumbuh dengan cepat. Ivan dan Nayara memberinya nama Arga, yang berarti air yang kuat. Sejak kecil, Arga menunjukkan keunikan luar biasa. Saat ia menangis, air di sungai beriak lembut, seolah-olah ikut merasakan kesedihannya. Saat ia tertawa, mata air baru muncul di beberapa tempat, memberikan kehidupan bagi desa. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari anak-anak lain. Arga sangat menyukai air. Setiap kali ia masuk ke sungai, tubuhnya berubah. Kakinya yang kecil perlahan menyatu menjadi ekor ikan mas keemasan, membuatnya bisa berenang dengan lincah seperti makhluk air. Penduduk desa terkejut saat pertama kali melihatnya berubah. Namun karena mereka sudah menyaksikan banyak keajaiban dari Ratu Nayara, mereka menerima Arga sebagai berkah. "Ivan," kata Nayara suatu malam saat mereka duduk di tepi sungai, melihat Arga berenang dengan riang. "Arga akan memiliki tugas besar suatu hari nanti." Ivan mengangguk, mengerti apa yang dimaksud istrinya. "Dia akan menjadi penjaga baru sungai ini, bukan?" Nayara tersenyum. "Ya, dia adalah jembatan antara dunia manusia dan dunia air. Suatu hari dia akan menggantikanku menjaga keseimbangan alam." Ivan menatap anaknya dengan bangga. Ia dulu hanyalah seorang pemulung yatim piatu, tetapi kini ia menjadi ayah dari seorang anak yang akan melindungi sungai dan kehidupan di sekitarnya. Dengan penuh cinta, mereka membesarkan Arga, mengajarkannya tentang dunia manusia dan dunia air. Arga tumbuh menjadi pemuda bijaksana, dengan kekuatan untuk mengendalikan air dan hati yang tulus seperti ayahnya. Dan legenda tentang Ivan, si pemulung yang menikahi Ratu Sungai, serta anak mereka yang lahir dengan darah dua dunia, terus diceritakan dari generasi ke generasi. Thank you guys telah mengikuti cerita ini.
Jangan lupa untuk mendukung dan berbagi cerita ini kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.